Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MIM Unggulan Kota Gorontalo, tempat di mana saya mendedikasikan diri sebagai pendidik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Agar lebih jelas, yuk simak proses pembelajaran kami. Perkenalkan, saya Rahmawati Halaka yang bertugas di MIM Unggulan Kota Gorontalo. Saat ini, saya mengajar sebagai guru mata pelajaran matematika di kelas 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran matematika berdiferensiasi pada materi keliling bangun data. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat mencakup 3 jenis, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya, baik visual, auditory, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Untuk lebih jelasnya, silakan menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini tetap semangat ya, walaupun sudah menjelang siang hari. Tetap semangat pagi. Oke, untuk hari ini berapa orang yang tidak hadir? 1. Siapa? Aska. Kenapa Aska tidak hadir? Ya, izin. Oke, izin ya. Ada yang sakit hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita akan belajar matematika ya. Kita akan belajar matematika, tapi sebelumnya itu kita kan kemarin sudah mengadakan kesepakatan kelas. Ya, kira-kira kesepakatan kelas apa saja yang sudah kita sepakati pertemuan-pertemuan pertama awal? Yang pertama dan belajar dengan tertib dan berbicara sopan santun. Yang kedua, mendengarkan atau memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Ini insya Allah masih tetap dijaga. Yang ketiga, tetap membudayakan antri dimanapun, baik di kelas ataupun di luar kelas. Ya, alhamdulillah untuk kita akan masuk di materi. Tapi sebelumnya Ibu Rama mau tanya dulu, kamu pernah kalau waktu olahraga ya, di olahraga kalau pemanasan itu biasanya disuruh apa? Lari atau mengelilingi? Ya, biasanya itu pemanasan, dikelilingi ya. Misalnya Ibu Ulan biasanya sampai berapa kali keliling tuh? Berapa kali keliling larinya? 3, 5. 1 kali pernah juga?
Keliling. Keliling itu yang bagaimana sih? Bagaimana yang keliling itu? Keliling yang bagaimana? Siapa yang bisa jelaskan? Yang kan tadi suruh lari keliling lapangan sebanyak 3 kali. Keliling itu seperti apa? Apa? Memutar, mengelilingi. Ya, mengelilingi. Dari mana sampai ke mana? Dari mana sampai ke mana? Dari mana? Tidak apa-apa. Dari titik A misalnya, startnya di titik A, kemudian sampai lagi di titik A, finishnya juga di tempat start yang sama. Semuanya bergerak ya. Untuk itu materi pada hari ini kita akan membahas tentang keliling ya, tentang keliling. Dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara memahami apa itu keliling dari bangun datar. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dari bangun datar. Nah, untuk itu Ibu Rahma akan membagi kamu menjadi 3 kelompok. Silakan duduk Ataya, duduk yang di belakang saja. Ibu Rahma akan membagi kamu dengan 3 kelompok sebelum pembelajaran kita mulai. Ini 3 kelompok dibagi, yaitu yang pertama ada kelompok namanya kelompok visual, ada namanya kelompok auditori, dan ada namanya kelompok kinestetik. Pernah dengar tuh? Tidak. Oke. Ini kenapa Ibu Rahma mau bagi sampai 3 kelompok agar memudahkan kamu untuk belajar. Ingat loh, kita masing-masing orang itu memiliki gaya belajar masing-masing. Itu kamu masuk yang di mana? Sudah tahu atau belum? Tahu atau belum? Tidak tahu. Ibu Rahma mau kasih tahu. Mau tahu atau tidak? Mau tahu atau tidak? Mau aja atau mau banget? Nah, itu Ibu Rahma akan kasih misalnya siapa masuk di gaya belajar yang bagaimana. Itu nanti sebentar kita akan bagi. Siap? Mau tahu? Mau tahu? Siapkan HP-nya di atas meja. Silakan jangan lupa dikoneksikan dengan internet ya. Oke. Sudah ada linknya di grup? Sudah. Nah, untuk itu tolong dijawab ya. Setiap pertanyaan yang ada itu dijawab disesuaikan dengan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, ya, apa yang kamu bayangkan. Jadi sesuaikan dengan keadaanmu sendiri, bukan keadaan orang lain. Oke? Dipilih saja hanya 1 jawaban. Dari A, B, dan C, cuma pilih 1. Tidak boleh 2, tidak boleh 3. Cukup 1 saja. Oke? Silakan dimulai. Silakan dimulai. Nanti sebentar kita akan cari tahu kira-kira saya ini masuk di gaya belajar yang mana ya? Apakah kinestetik, apakah auditori, atau visual? Ya. Sudah. Kalau sudah selesai, HP-nya disimpan di dalam laci kembali. Nanti sebentar kita akan ambil. HP-nya disimpan dulu dalam laci kembali supaya tidak aneh. Silakan yang sudah selesai, HP-nya disimpan kembali sesuai dengan apa yang sudah diisi tadi. Ibu mulai dari Arif. Ya, mana Arif? Arif itu masuk di gaya belajar kinestetik. Ya, diingat-ingat tuh. Nanti sebentar Ibu Rahma akan bagi sesuai dengan kelompok. Ya. Oke, Arif kinestetik. Jara masuk di audio. Safia audio.
Aulia masuk visual. Coba angkat tangan yang kinestetik tadi mana? Angkat tangan, oke, 3 orang. Mana yang audio tadi, yang audio? Oke, 1, 2, 3, 4. Sisanya itu masuk di visual paling banyak. Berarti mengandalkan penglihatan. Itu lebih cepat hafal kalau melihat. Sekarang kita bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang tadi. Kalau yang kinestetik, Ibu mau minta yang di sebelah sini aja ya. Kinestetik di sini. Kalau yang audio di belakang sana. Kalau yang visual dari Marwah, dari siapa? Najwa ke sana itu visual satu kelompok. Buat jadi mepet ya. Silakan dibentuk aja. Oke. Semangat pagi. Oke. Perhatian di papan, kita akan masuk di materi. Ini pembahasannya tentang keliling. Keliling bangun jalan. Apakah kalian melihat orang berlari mengitari suatu lapangan? Berlari akan berlari dari titik besar, kemudian memutari tepi lapangan dan berakhir di tempat yang sama ketika telah melakukan start. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan keliling lapangan, yaitu jarak yang ditempuh seorang pelari mengelilingi tepi suatu lapangan. Oke. Dari tampilan video yang tadi ya, dari awal sampai yang di sekarang, itu mau cari tahu dulu ya, kira-kira apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu amati, apa yang kamu ketahui dari tampilan video yang tadi. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan apa yang dilihat tadi pada saat menyaksikan video? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada? Oke, ada. Jara. Cara menghitung keliling. Oke, jelas suaranya? Apa? Cara menghitung keliling. Oke, ada cara menghitung keliling. Apa lagi? Ada lagi? Apalagi yang tadi dilihat pada saat menyaksikan video? Mencari keliling. Oke, ada rumus mencari keliling. Ya, keliling apa saja? Keliling jajar genjang. Oke, ada keliling jajar genjang. Keliling apa lagi? Layang-layang. Keliling segi 5. Keliling apa? Segi 5. Oke, ada keliling segi 5. Ada lagi? Apalagi yang kamu lihat tadi? Kan tadi menyaksikan, jadi tahu dong apa yang ditampilkan tadi. Ada keliling segi 6. Apa rumus dari persegi panjang? Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Oke, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Ada lagi yang lebih ringkas dari itu? Itu masih panjang. Ada lagi yang lebih ringkas dari itu? Kali 2 tambah L. P kali 2 atau 2 kali P tambah 2 kali L. Oke, kita masuk pada sebelum kita masuk pada soal yang akan dijawab sebentar ya. Untuk itu coba berdiri dulu semua. Berdiri. Boleh keluar dari dekat kursinya juga boleh. Cari tempat yang bisa bergerak yang senyaman mungkin. Kita ice breaking dulu. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, jangan bahu. Tangan diputar-putar, 3 kali waktu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bergetar.
Masuk ya, kita masuk, ada materi yang akan Ibu Rahma bagikan. Silakan dipegang satu orang satu, terserah mau yang mana. Silakan, ini ada berbagai macam contoh gambar. Gambar silakan dibagi-bagi, silakan satu orang satu dipegang. Mau gambar yang mana terserah dibagi, coba dibagi sayang. Mau yang mana? Ya, silakan satu orang satu. Untuk yang visual, ini untuk kelompok visual. Untuk yang bagian gaya belajar auditory ini akan menggunakan pendengaran untuk bisa memahami materi ya. Silakan didengarkan materi yang sudah Ibu share di grup, disimak baik-baik kira-kira materi yang kamu pelajari ini tentang apa ya. Masih pendalaman, tetap masih materi keliling bangun datar. Untuk yang kinestetik, coba ambil benda yang berbentuk bangun datar. Mana benda-benda yang berbentuk bangun datar, taruh di atas meja sayang. Ya, coba untuk mencari panjang sisinya. Ini meja juga? Iya, ada buku. Coba Ibu Rahma mau tanya dulu. Coba mendekat. Ini kalau mencari ada panjangnya yang mana ya? Panjang. Mana panjang? Ya, mana lebarnya? Kalau mencari panjang sisinya bagaimana? Diukur? Ya, ini menggunakan sentimeter atau apa ini ukurannya? Oke, sekarang kita akan masuk ya dari proses yang tadi. Sekarang kita akan masuk pada menjawab soal ya. Soal sesuai dengan gaya belajar dari masing-masing. Nah, sekarang kan sudah dibagi 3 kelompok, ada gaya belajar. Apa ini yang di sini? Visual, ada gaya belajar audio, ada juga gaya belajar kinestetik. Oke, Ibu mulai dari visual. Nah, visual ini silakan dibagi, ada LKS yang perlu kamu kerjakan, silakan diisi. Karena sukanya yang melihat, silakan kamu menggambar bangun datar apa saja yang sudah ada di materi ya, menggunakan mister dan diwarnai. Silakan, ini ada masing-masing orang mendapatkan, silakan dibagi dulu.
Oke, baiklah kita akan masuk pada produk ya yang akan dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Yang sekarang yang sudah siap baru kelompok gaya audio itu sudah selesai. Silakan ditampilkan hasilnya di depan kelas, maju ke depan untuk bisa memperlihatkan hasil yang sudah diperoleh dari kelompok gaya auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pak, dekat Pak. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Oke, kita masuk di presentasi untuk kelompok gaya kinestetik. Nah, kinestetik juga akan mempresentasikan hasilnya. Untuk itu kelompok kinestetik silakan dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Dari hasil pengamatan kami mendapatkan 4 benda, yaitu loker, kanvas, papan tulis, dan meja. Salah satunya adalah papan tulis. Papan tulis memiliki panjang dan lebar, yaitu 240 cm dan lebarnya adalah 120 cm. sehingga mendapati hasil 720 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk teman kita yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, tinggal menunggu kelompok gaya visual. Oke, kita masuk di presentasi dari gaya visual. Nah, yang ini yang terakhir gaya visual. Bisa mendapatkan hasilnya seperti apa? Silakan. Untuk gaya visual, Ibu berikan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gaya visual akan memperlihatkan hasil karya kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada materi yang pada sesi selanjutnya, yaitu pada evaluasi. Nah, untuk evaluasi kali ini Ibu akan masuk pada game, ya, berupa game itu menggunakan aplikasi Quizzes, ya, menggunakan aplikasi Quizzes. Untuk itu siapkan HP-nya, taruh di atas meja. Sudah? Oke, dibuka di Google, ya, di Google itu join Quizzes. Silakan. Kalau sudah terbuka, silakan diisi kode pada layar yang ada di depan. Ini sudah lihat hasil dari tugasnya kamu, evaluasi pada hari ini. Kira-kira masuk pada urutan yang keberapa? Kalau yang masih ada di urutan yang paling di bawah, berarti belajarnya lebih giat lagi, ya, lebih rajin lagi agar bisa menjawab soal-soal dengan baik dan tepat, benar dan tepat. Nah, untuk itu kita masuk di sesi yang terakhir, yaitu kira-kira kendala apa yang kamu temui pada saat pembelajaran yang dari awal sampai akhir? Apakah menemui kendala atau kesulitan? Ada kendala? Angkat tangan yang mau jelaskan ada kendala? Oke, tidak ada kendala ya? Tidak. Ada kesulitan tadi pas belajar? Tidak. Oke, untuk itu kita masuk di kesimpulan hari ini. Kira-kira kesimpulan pembelajaran hari ini, keliling itu apa?
Apa yang dimaksud dengan keliling bangun datar? Siapa yang bisa jelaskan? Keliling bangun datar, Jara. Ukuran atau jumlah dari suatu bangun datar. Oke, ukuran atau jumlah dari seluruh panjang sisi bangun datar. Oke, apa saja yang kita sudah pelajari bangun datar apa saja yang tadi? Ada apa saja? Jajar genjang, Persegi panjang. segi panjang, oke, segitiga, apa? Oke, ada segitiga sama kaki sama sisi sembarang. Oke. Nah, kita masuk di sesi yang terakhir. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana belajar hari ini? Senang? Oke, senang? Ya. Kita mau pulang, kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan berikut. Untuk itu coba satu orang untuk ketua kelas bisa memimpin doa di depan dulu untuk siap-siap mau pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.